Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Semuanya sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Miss ingin mengingatkan selalu menerapkan 5M. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di tema 6. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi dengan benar. Peserta didik mampu menyebutkan dan menentukan lamanya suatu kegiatan dengan kejadian lain dengan satuan waktu tertentu dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban terkait perubahan energi dan menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkaitan perubahan energi. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3, energi alternatif di pembelajaran pertama. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini energi alternatif yaitu adalah pemanfaatan energi surya atau dari matahari, ya. Lalu ada pemanfaatan energi air dan ada pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Panas matahari, gerak air dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, di sini ada soal dan ada jawabannya. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif?
Energi alternatif merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Mengapa perlu energi alternatif? Energi alternatif diperlukan karena ketersediaan BBM semakin menipis dan berbanding terbalik dengan kebutuhannya. Apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif adalah energi dari panas matahari, air, dan angin. Berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Contoh penggunaan energi alternatif adalah menggunakan kompor listrik sebagai pengganti kompor minyak tanah. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Jika tidak ada energi alternatif, maka persediaan BBM dapat habis, sehingga berakibat adanya gangguan dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah seperti kendaraan yang tidak dapat digunakan karena tidak ada bahan bakar. Begitu pula dengan berbagai mesin pabrik. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Nah, di sini Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada gambar jam yang menunjukkan pukul 15.30 dan 16.30. Nah, di sini lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit ya atau 1 jam ya. Jadi anak-anak bisa lihat di gambar jam yang tertera ya. Sini sudah jelas. Lalu Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, ini di gambar jam yang pertama itu pukul 15.30 dan di jam yang kedua yaitu pukul 16.45. Lamanya Benny bermain layang-layang adalah titik-titik menit. Nah, di sini caranya lamanya sama dengan waktu selesai ya. Jadi waktu selesai ini jam 16.45 dikurang 15.30 atau waktu mulai. Nah, caranya seperti ini. 16.45 dikurang 15.30 ya. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi lamanya yaitu 1 jam 15 menit. Tetapi di sini dicarinya adalah menit. Nah, caranya bagaimana? Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Jadi di sini kita tulis 60 menit ditambah 15 menit. Sama dengan 75 menit. Nah, jadi lamanya Benny bermain layang-layang adalah 75 menit. Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00. Nah, di sini adalah gambar jamnya ya yang menunjukkan 15.30 dan 16.00. Lamanya Edo bermain layang-layang adalah titik-titik menit. Nah, di sini caranya sama seperti tadi. Lamanya waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya pukul 16.00 dikurang 15.30. Nah, di sini bedanya ya. Jadi 16.00 itu ini tidak bisa dikurangkan nih. Nah, jadi kita ubah dulu
ya, 00-nya ini menjadi menit ya. Jadi di sini kita tulis itu 60. Kok 60? Karena 1 jam itu 60 menit ya. Jadi kita ganti dulu nih di sini. Lalu angka 6-nya kita coret dan kita ganti angka 5 ya, dikurang 1 ya. Nah, jadi seperti ini. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, ini 5 dikurang 5 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi 00.30. Nah, lamanya Edo bermain layang-layang adalah 30 menit. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas, leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari. Karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu ya atau angin atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasanya disebut dengan turbin angin ya. Jadi kincir angin itu disebut juga dengan turbin angin. Di sini cobalah mewawancarai teman atau orang dewasa di sekitarmu. Tanyakan beberapa hal berikut. Apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin bayu atau PLTB? Dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Apa keuntungan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Apa kesulitan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Tuliskan laporan hasil wawancara pada tempat yang tersedia. Nah, ini di sini ada hasilnya ya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang, ternyata mereka sudah mengenal pembangkit listrik tenaga angin bayu. Mereka mengetahui PLTB dari beberapa sumber seperti buku dan juga dari internet. Pembangkit listrik tenaga angin bayu memang sangat menguntungkan ya. Pembangkit listrik tenaga bayu memiliki sumber energi yang jumlahnya besar dan terus-menerus ada di alam. Namun, sayangnya untuk menghasilkan energi alternatif dari angin membutuhkan biaya yang sangat besar. Sampai dengan saat ini masih belum banyak digunakan karena membutuhkan biaya yang besar. Nikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain. Nah, di sini yang pertama ini punya Miss ya.
Meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat bermain bersama teman. Lalu, bermain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bermain dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang merugikan. Membersihkan mainan dan merapikan mainan setelah digunakan. Mematuhi tata tertib saat bermain dengan teman. Nah, di sini anak-anak bisa membuat ya atau menuliskan 5 kewajiban saat bermain ya. Jadi boleh berbeda ya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif ya. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Nah, di sini Miss ada kata-kata ya. Jadi nanti kita bisa bersama-sama mencarinya. Nah, untuk yang pertama, kita menemukan kata matahari ya. Lalu kita menemukan kata PLTA. Untuk yang selanjutnya kita menemukan kata listrik. Lalu ada kata turbin. Lalu ada kata minyak. Ada kata angin. Ada kata generator. Pilihlah 5 kata dari hasil tersebut. Jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Nah, di sini Miss menggunakan kata matahari ya, yang artinya benda angkasa berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Lalu kata listrik artinya adalah energi yang digunakan untuk menghidupkan peralatan. Lalu ada kata turbin. Artinya mesin yang roda penggeraknya berporos dan digerakkan oleh aliran air, uap atau udara. Lalu ada kata minyak, artinya cairan yang tidak larut atau bercampur dalam air dan terasa licin apabila dipegang. Lalu ada kata generator, artinya alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerak turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Ya. Lalu air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan. Kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada tanda waktu penggunaan ya. Jadi di sini baik digunakan sebelum tanggal 18 bulan 7 2008 ya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan. Nah, di sini amati contoh berikut ya. Di sini bisa dilihat
Kemasan ini menunjukkan hari, ya, bulan dan tahun. Nah, sedangkan yang ini, ya, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun saja, ya. Jadi hanya menunjukkan bulan 7 tahun 2008, ya. Nah, ini minuman tersebut baik digunakan sebelum, nah di sini itu digunakan sebelum bulan Desember 2017. Jika sudah melewati bulan Desember, maka itu tidak bisa diminum, ya, tidak bisa dikonsumsi, ya. Nah, untuk yang selanjutnya, minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 24 bulan 11 2018, ya. Jadi di sini tanggal 24 November 2018. Ini jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, di sini baik digunakan sebelum bulan 12 tahun 2017. Nah, jadi waktunya itu masih tersisa 2 bulan. Ya, jadi dari Oktober ke Desember itu 2 bulan. Lalu untuk yang G, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, di sini baik digunakan sebelum 12 bulan 11 tahun 2018. Nah, jadi sisa waktu untuk minuman tersebut yaitu 2 hari. Jadi setelah melewati 2 hari ini, maka tidak bisa diminum. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan dan minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini, anak-anak mengetahui contoh energi alternatif, ya. Tadi ada energi surya, energi air, dan energi angin, ya. Lalu menentukan lamanya suatu kejadian dengan kejadian lain dengan satuan waktu. Ya, tadi anak-anak juga sudah belajar bagaimana cara menghitung jam, ya. Lalu mengetahui bagaimana cara melihat dalam kemasan makanan dan minuman untuk tanggalnya. Jadi baik digunakan atau tidak. Lalu mengetahui kewajiban dan hak saat bermain. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. Semuanya sikap berdoa, doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.